Lah, mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa dimanapun berada. Baik, adakan bincang-bincang lapau, ya. Buka lapau pakai secara langsung dari bypass Tinggi ya. Kita menghadirkan beberapa orang yang berkompeten di bidangnya masing-masing, yang nanti mungkin Bapak Ibu bisa melihat dan menilai mereka secara langsung dari apa yang mereka sampaikan pada bincang-bincang lapau pada malam hari ini. Saya perkenalkan di sebelah kanan saya Bapak Rinaldi. Beliau adalah calon anggota legislatif DPRD Sumbar dari Dapil Bukit Tinggi Agam ya, Sumbar 3. Di sebelah kanannya kita sampaikan juga adalah Bapak Bung Iman yang itu dari Partai Bulan Bintang yang akan maju di Pileg Kota Bukit Tinggi ya, di Dapil MKS. Dan di sebelah kanan saya juga ada Bung Ivan Haikel yang sudah malam bintang menjadi aktivis Bukit Tinggi ya. Selamat datang dalam baik ini Anda seperti bulan suci Ramadan. Apa aja nih? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik dan akan dinamis dan frekuensi pemilih yang mengembangkan program yang sangat berkualitas ini. Tentunya ini diberikan kesempatan seluruh caleg Bukit Tinggi, Agam, provinsi. Nah, kebetulan kami maju dari Partai Gerindra. Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Dapil 3, wilayahnya Kabupaten Agam dan Kota Bukit Tinggi. Kalau boleh kami menyampaikan bahwa secara kepartaian tentu kami berjuang bagaimana partai kami menang dan Prabowo sebagai calon presiden. Itu harga mati. Kemudian sebagai seorang calon anggota DPRD provinsi yang notabene ada 24 kelurahan, kemudian 16 kecamatan, kalau di Agam itu ada 82 kadangarian. Artinya dengan jumlah penduduk Kota Bukit Tinggi diperkirakan 147, kemudian Agam di atas 300, itu sangat luar biasa. Tentunya sebagai calon saya punya konsep dan juga punya finansial dalam artian mempromosikan apa yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat. Perlu juga disampaikan visi Rinaldi itu seperti apa. Saya ingin mewujudkan Sumatera Barat yang produktif, yang bisa memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat. Nah, karena dalam hal ini saya lebih men-stretchingkan penekanan pada pendidikan dan UMKM. Nah, dengan cara apa seorang caleg Rinaldi yang notabene pernah juga caleg dulu, kemudian bergerak di beberapa sektor, menjalankan visinya. Visi ini kan pada jauh ke depan. Saya akan menjalankan dengan misi meningkatkan kualitas pendidikan Sumatera Barat dengan Rinaldi. Meningkatkan kapasitas UMKM Sumatera Barat juga dengan Rinaldi. Kenapa Bung Rinaldi berpikiran seperti itu? Apakah selama ini UMKM kita di Sumatera Barat kurang bagus, atau pendidikannya kurang bagus, atau bagaimana? Saya ulas sedikit, kenapa dengan Rinaldi? Rinaldi itu tidak hanya sekedar nama yang diberikan oleh orang tua saya, tapi dia mempunyai konten, mempunyai isi. Artinya, Rinaldi itu reaktif melihat persoalan-persoalan pendidikan dan UMKM yang sudah kami lakukan sebagai aktivis, sebagai seorang organisatoris,
bagaimana yang dialami UMKM tadi. Kemudian inovatif, nyata, adaptif, dinamis, dan inisiatif. Berkaitan dengan UMKM, UMKM itu persoalannya ada 3 plus 1 lagi. Pertama, finansial, promosi, produksi, ditambah dengan narasi UMKM. Karena tidak bisa dipisahkan dengan narasi digitalisasi. Sehingga persoalan-persoalan UMKM yang ada di Sumatera Barat, kita akan jembatani. Pemasaran seperti di daerah Kamang, di Bukit Tinggi, kita sudah jembatani bagaimana produk UMKM itu masuk ke pasar retail nasional. Kita sudah jembatani itu. Bagaimana UMKM yang kesulitan pendanaan kita jembatani dengan perbankan. Nah, perbankan tentu dalam hal ini juga terbantu, kemudian UMKM juga terbantu dalam konteks dia bisa win-win solusi, hubungannya simbiosis mutualisme, yang nanti juga bisa meningkatkan kualitas dan saya sampaikan tadi kapasitas dari UMKM tadi. Dia bisa naik kelas. Oke, kita fokus ke daerah Bukit Tinggi dan Agam ya. Bukit Tinggi dan Agam itu di daerah mana yang terlihat oleh teknologi yang agak lemah gitu? Mungkin dari UMKM yang belum bergerak dengan maksimal atau pendidikannya. Jadi secara garis besar Sumatera Barat itu ada lebih kurang lebih dari 6.000 UMKM. Kemudian Bukit Tinggi itu kita ambil mungkin ada di angka berkisar antara lebih kurang di angka 5% dari jumlah yang saya sampaikan tadi. Nah, di 24 kelurahan yang kami amati, sebetulnya merata UMKM itu butuh support kita. Merata, butuh support kita. Dia mempunyai persoalan ada 3 plus 1. Semuanya sama. Semuanya sama. Apalagi pasca pandemi. Semuanya babak belur. Babak belur. Tapi tentunya kita juga harus menyadari bahwa UMKM ini lebih kurang 97% dia penyumbang devisa. Dia menciptakan lapangan pekerjaan. Dia juga bahagia dari pahlawan devisa kita. Pahlawan devisa kita. Oke, terima kasih Bu Rinaldi untuk ulasan awalnya. Cukup dulu mungkin Bung Iman selanjutnya. Bung Iman, gimana nih Bung Iman? Apa nih yang mau digarap untuk Bukit Tinggi kalau misalnya nanti dipercayakan oleh warga Bukit Tinggi hidup di legislatif? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya saya juga memperkenalkan nama saya Iman dari Partai Bulan Bintang. Seperti kita ketahui, Partai Bulan Bintang adalah manifesto perjuangan Masyumi yang dimotori oleh Bung Yusril Iza Mahendra. Di sini sebenarnya kami menitik beratkan kepada supremasi hukum. Bagaimana hukum itu tidak tumpul ke bawah, tajam ke bawah, tapi tumpul di atas. Karena masalah hukum ini sebenarnya sangat esensial sekali. Sehingga cita-cita dari kami sebagai warga Bulan Bintang yang dimotori oleh Bapak Yusril Iza Mahendra, kami akan, apabila kami nanti masyarakat mempercayakan kami untuk duduk, masyarakat mempercayakan kami untuk berbuat, maka salah satu yang kami canangkan di sini, yang kami tekankan itu masalah supremasi hukum. Untuk masyarakat Bukit Tinggi mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya tanpa cacat hukum. Mungkin itu Bung Jonta. Ya, apa aja yang pernah Bung Iman lihat di Bukit Tinggi yang supremasi hukumnya nggak jalan? Coba kalau kita lihat dari beberapa permasalahan hukum, mungkin banyak sekali Bung Jonta ya. Masyarakat mungkin sudah mengetahui lah bagaimana hukum itu bisa dibeli dengan duit. Misalnya lebih fokus Bung Iman, misalnya ada persoalan perwaktu yang tidak berpihak pada pedagang atau apa, bisa lebih fokus bicara ini spesifik
keterangannya di mana supremasi hukumnya yang menganggap tadi. Salah satunya itu masalah pengaduan masyarakat, di mana kita bisa melihat sendiri pengaduan itu jalan di tempat tanpa ada proses dan penyelesaian sampai saat ini. Ada beberapa kasus yang kita lihat yang memang sangat tidak memihak kepada masyarakat kelas bawah. Contohnya langsung aja bilang, nggak apa-apa. Contohnya ada beberapa masalah sengketa tanah yang melibatkan para pejabat Cepat. yang sampai saat ini di dalam begini. Mungkin lain waktu nanti bisa saya jelaskan lebih spesifik. Oke, Sebab ada beberapa hal yang mungkin bisa kita kembangkan ke publik, kita bicarakan ke publik, tapi ada juga beberapa hal yang spesifiknya mungkin kita tidak bisa jelaskan. Ada bilik-bilik tertentu mungkin ya. Oke, Pak, dan kita juga ada informasikan dari teman ya, ada beberapa persoalan yang pernah teman tampil di depan ini maju apa relasi perwakilan rakyat daerah itu gimana Bung? Apa yang Bung lihat nih dari persoalan yang nyata-nyata aja begini-gini sekarang ini? Terima kasih kepada Bung Yontra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan terhormat, salam hormat saya kepada pembicara yang terdahulu. Kemudian juga yang Bapak udah rekan-rekan yang hadir di Lapau Keluarga yang notabene itu menjadi basisnya pakai enterprise. Juga terima kasih kepada Daindri Con yang sudah menjadi inisiator dari acara Bukit Tinggi Bicara atau khususnya caleg bicara. Dalam hal ini saya pengen memperkenalkan diri ya, nama saya Ivan Haikel, itu background sebagai orang bilang saya ini aktivis, tapi saya bilang saya orang biasa-biasa warga Kota Bukit Tinggi. Sangat mengapresiasi kepada Dacon sama Daeng kita ini yang tadi yang sudah memberikan ruang diskusi buat berkembangnya demokrasi Bukit Tinggi. Tepuk tangan buat inisiatif. Tujuan forum ini itu sebenarnya adalah bagaimana keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat kepada persoalan-persoalan di kota ini dan berani speak up berbicara. Karena tahun 98 saya ingat persis bahwa untuk memperjuangkan demokrasi itu menumpahkan darah, bahkan banyak yang hilang nyawa. Nah, saatnya kita untuk bicara. Kenapa kita harus malu? Kenapa kemudian kualitas pemilu kita itu masih diwarnai dengan money politik, notabene itu adalah musuh dari demokrasi. Maka forum pada hari ini itu sebenarnya adalah menggantikan atau membantu fungsi partai politik yang notabene salah satu fungsinya adalah pendidikan politik. Bagaimana bisa terciptanya masyarakat pemilih yang cerdas di Kota Bukit Tinggi? Itu tujuan atau goal besarnya. Dan kemudian silahkan mungkin netizen, warga Kota Bukit Tinggi ikut berpartisipasi memilih siapa caleg-caleg yang ideal berdasarkan atas isi kepalanya, berdasarkan atas gagasannya. Itu sebenarnya yang pengen kita suarakan. Sehingga menurut hemat kami, musuh demokrasi hari ini di pemilu 2024 dan itu sudah terjadi di 2019, salah satunya adalah money politik. Warga itu berbicara wanipiro. Ini bukan waktunya lagi kita bicara wanipiro, tapi ini waktunya untuk memilih gagasan. Menangkan demokrasi, perjuangkan gagasan. Itu dia. Kemudian musuh demokrasi yang kedua adalah hoax. Ya. Bagaimana kemudian itu beberapa pihak-pihak yang berkepentingan mereproduksi hoax. Direproduksi. Contoh nyata. Ada yang bilang Jokowi ini PKI, Jokowi nggak ada sertifikat ijazahnya mana? Saya dari tahun 2014 sampai 2019 pemilih Jokowi. Saya nggak ada malu saya mengakui itu. Nah, lantas hoax ini kemudian direproduksi itu merupakan musuh-musuhnya
demokrasi sebenarnya. Kualitas parlemen kita ditentukan dari pemilih yang berkesadaran. Nah, salah satunya kalau bisa ini mungkin kepada rekan-rekan jurnalis, kemudian dari stakeholder demokrasi yang ada di Kota Bukit Tinggi, forum-forum demokrasi seperti ini harus diperbanyak. Supaya apa? Supaya menekan pos politik. Saya mau bertanya, kebetulan ada caleg-caleg yang dua duduk di sini, berani nggak bapak-bapak, bung-bung semua, itu ketika terpilih tidak akan kunjungan kerja? Pasti nggak ada yang berani berjanji seperti itu. Kenapa? Karena political cost-nya tinggi. Political cost tinggi otomatis membutuhkan income selain gaji. Faktanya begitu kok. Sehingga kualitas parlemen kita ke depannya bagaimana? Ketika ada adik-adik mahasiswa yang kemarin demo ke DPRD Kota Bukit Tinggi menolak Omnibus Law, menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Saudara-saudara kita yang menjadi wakil rakyat di Dewan pada kemudian kerja keluar daerah. Sehingga mereka kecewa. Tidak ada wakil rakyat yang menemui mereka ketika demo. Luar biasa, kan? Nah, simpel saja. Menekan pos politik itu bukan menjadi tanggung jawab si caleg, tapi menjadi tanggung jawab kita bersama dengan rangka apa? Memperbanyak ruang diskusi, memperluas ruang-ruang demokrasi. Waktunya masyarakat bicara, waktunya rakyat memilih. Oke, terima kasih Bung Ivan untuk statement awalnya. Kemudian kembali ke Bung Rinaldi, mungkin apa nih Bung Rinaldi? Ada semacam pemilih politik, bilang mungkin nggak usah ini semacam, padahal itu kan semua diatur undang-undang ya, cuma kerja udah diatur undang-undang ini segala macam, atau jadwalnya dipersingkat apa gimana? Menurut pandangan Bung Rinaldi gimana nih? Saya mungkin mempunyai decision opinion. Ya. Apa yang disampaikan Bung Ivan tadi bahwa anggota dewan tidak kunjungan kerja, ya tidak mungkin. Ya. Karena kita dipilih oleh warga Madiangin, ABTB, Kubu Panjang. Tidak mungkin kita tidak kunjungan kerja. Hanya saja kunjungan kerja tadi itu tentu kita kolaborasikan dengan visi yang dimiliki oleh seorang Nadi, kemudian juga dengan tupoksi seorang anggota DPRD. Ada 3. Dia mempunyai fungsi sebagai legislatif, membuat undang-undang. Dia mempunyai fungsi sebagai pembuat anggaran budget. Dia juga berfungsi sebagai pengawasan. Nah, dalam konteks ini saya lebih menerjemahkan bahwa sesungguhnya ada tugas-tugas lain. Dia juga berfungsi sebagai asistensi, mendampingi warga tadi. Dia juga berfungsi sebagai empowering, memberdayakan potensi yang ada di daerah pemilihannya. Dia juga mempunyai fungsi sebagai yang namanya bridging, jembatan. Jadi ketika calon tadi dia duduk, kemudian dia turun ke lapangan kunjungan kerja, dia harus memberikan manfaat. Nah, saya sampaikan tadi bahwa seorang Rinaldi mempunyai 2 target utama, pendidikan dan UMKM, tanpa melemahkan beberapa bidang-bidang yang lain. Kenapa? Kita harus menegaskan bahwa dengan pendidikan kita mempunyai kualitas SDM yang mumpuni. Dengan pendidikan kita bisa mencerdaskan masyarakat, jangan lagi diiming-iming oleh politik. Dengan pendidikan politik, kita bisa menyampaikan kepada masyarakat, jangan lagi beli kucing dalam karung. Dia harus menyampaikan kepada masyarakat itu ide dan gagasan. Namun, ide dan gagasan saja 1000 kali akan luluh lata oleh 1 tindakan. 1000 kali ide dan gagasan, 1 tindakan akan kalah. Maka dari itu kami sampaikan bahwa ketika sebagai caleg, dia harus memposisikan dirinya bahagian dari dapil yang bersangkutan. Tidak bagian dari
hanya sekelompok individu saja. Jadi kunker itu penting sekali. Bahkan kita lihat perubahan ini, ternyata setelah dilihat di daerah A tadi, banyak masyarakat yang miskin di bawah garis kemiskinan. Tanpa kunjungan kerja, nggak mungkin itu. Tapi mungkin yang disampaikan Bung Ivan tadi, mungkin dalam artian honor yang diterima sebagai anggota Dewan Kunjungan Kerja itu berani nggak diterima, tidak terima. Seperti itu. Kalau saya lebih menekankan yang namanya kunker itu bagian dari kewajiban yang harus dijalankan. Baik, Bung Rinaldi, gimana tanggapannya? Begini loh, saya terangkan sedikit mungkin kepada senior saya nih, Bang Rinaldi. Yang saya maksud adalah kunjungan kerja keluar kota, ya, studi banding segala macam, bukan menjadi rahasia umum. Saya salah seorang senior dalam pergerakan mahasiswa dulu yang jadi anggota DPR ini, Bang Rinaldi. Bung Adiana Pitupulu, saya benar keren. 2 periode dia menjabat jadi anggota DPR RI, tidak pernah sekalipun dia menggunakan haknya atau fasilitas kunjungan kerja ke luar negeri. Karena DPR RI itu luar negeri. Tidak pernah sekalipun. Dan dia punya cita-cita apabila dia pengen suatu saat dia nggak jadi anggota DPR lagi, dia akan keluar negeri sama istrinya. Duit pribadi. Jadi yang kami maksud tadi adalah, berarti nggak saya punya harapan, punya bayang-bayang, ada nggak sih anggota dewan yang berani tidak kunjungan kerja keluar kota? Karena itulah mungkin side income-nya dari dewan-dewan yang ada, meskipun ada tapi mau nggak dipakai. Berani nggak? Mana ada yang berani? Karena apa? Karena political cost sangat tinggi untuk kampanye. Nah, jika logikanya political cost atau cost kampanye ini, biaya kampanye ini kemudian bisa ditekan, otomatis bisa kok terwujud. Tidak berani orang nggak akan memakai haknya, tunjangannya atau fasilitas hubungan kerja, berani kok. Syaratnya apa? Syaratnya jangan sampai ada masyarakat yang mau tanda kutip dibeli sama uang. Itu receh gitu. Dengan adanya itu otomatis parlemen kita bagaimana Pak? Ya gini-gini aja. Oke, terima kasih Ivan. Bung Rinaldi, jadi mungkin Bung Ivan menyampaikan ada sikap idealis lah mungkin dari. Jadi saya sampaikan bahwa saya lebih cenderung menyampaikan tetap penting daripada saya menyampaikan tidak penting tapi diam-diam saya ikut. Seperti itu, diam-diam saya ikut, tapi tetap ada skala prioritasnya. Nah, secara prinsip saya sepakat dengan yang disampaikan Bung Ivan tadi, bahwa berani nggak anggota DPRD tadi itu tidak mungkin. Kalau saya bilang kita harus melakukan kunjungan kerja disesuaikan dengan kebutuhan. Disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi kalau saya bilang tidak berani, tapi diam-diam saya pergi. Wah, ketemu saya di Jakarta, Bang Rinaldi tidak sesuai dengan yang diucapkan pada tanggal sekian di tempat yang kita nih ya. Misal, persoalan sampah. Sampai sekarang kan kita perlu membackup pemerintah. Dalam artian bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan ini. Kita harus melihat daerah mana yang memang betul menjadi tempat kita mencontoh. Tapi kalau seandainya kita pergi ke daerah A, itu studi banding, studi tiru berkaitan dengan pendidikan. Wah, kalau pendidikan Bukit Tinggi, saya pikir cukup bagus, dan itu tidak terlalu menjadi prioritas. Masalah PDAM, nah ini penting. Kita lihat bahwa di daerah Bali itu tempatnya cukup kondusif untuk melakukan studi banding. Tadi pernah jadi Dewan Pengawas di PDAM. Ini menarik. Saya menjadi Dewan Pengawas di Bukit Tinggi itu 2 periode. Yang kami lakukan ketika itu adalah penekanan pada jaringan distribusi. Nah, itu sekali lagi. Penekanan jaringan distribusi, baru kita bicara masalah sumber. Ketika sumber kita bicarakan, jadi debit air yang ideal di Bukit Tinggi ini ada di angka 220 liter per detik. Kita bicara masalah sumber air,
tapi distribusinya tidak terbenahi. Yang akan terbuang air, terbuang-buang. Jadi kita harus membenahi. Nah, pembenahan air di Bukit Tinggi itu memang kita harus memberikan prioritas. Dia ada zon A sampai zon G. Nah, bisa saja rumah Rinaldi itu dibukuk bule, tapi kontrolnya tidak berada di sana. Bisa saja kontrolnya berada di Setia. Jadi saya lebih menekankan berkaitan dengan PDAM ini, distribusi kita perbaiki per kelurahan. Diperbaiki per kelurahan. Misalnya sekarang di kelurahan ABTB, Balkambalo, kita perbaiki itu dulu. Satu itu kita genjot terus. Dianggarkan. Tapi tetap juga tidak melupakan bahwa peningkatan kualitas SDM kita, teknik kita, dan segala macamnya. Nanti tahun berikutnya kita perbaiki di daerah lain. Nah, sumber air yang ada di Sungai Tanang, apabila itu kita manfaatkan, manajemen distribusinya bagus, masih bisa teratasi. Tentu saja ada hari-hari yang kebutuhan air kita ini tidak sesuai antara supply dan demand-nya. Itu Mungkin kalau agak fokus ke diskusi PDAM, kita lihat kan ada laporan bahwasanya PDAM ini merugi banyak nih jadi kan dalam perusahaan itu kan ada namanya aliran dari cash flow. Nah, mungkin kalau saya tidak salah terkait dengan PDAM merugi atau tidak, itu kembali kepada manajemen yang bersangkutan. Tapi ketika kami itu keadaan PDAM beruntung, dan kami yakin kalau kami diberi kepercayaan sebagai direktur PDAM, tidak mungkin rugi. Karena kita sumber airnya dari Sungai Tanah itu nyaris gratis, tidak mungkin kita rugi. Harus beruntung. Baik, terima kasih Bu Rinaldi. Ini kembali ke Bung Iman. Bung Iman, apa yang Bung Iman lihat sekarang ini di Bukit Tinggi ini? Apa yang mau kira-kira yang harus dibenahi dalam waktu dekat ini? Apa kira-kira di Bukit Tinggi ini yang masih Sesuai ketika bertanya tentang apa yang akan dibuat untuk Bukit Tinggi dalam konteks ketika kita telah dulu, Bung ya, mungkin sesuai dengan instruksi Ketua Umum kami bahwasanya salah satu cita-cita kami, apa yang akan kami buat, salah satunya itu untuk membuat Bukit Tinggi ini menjadi kota yang religi. Kota yang religi dalam arti beberapa permasalahan yang melibatkan tentang keagamaan seperti pendidikan, memperkuat pendidikan agama dan menjadikan surau atau masjid menjadikan tempat untuk mengaji dari waktu maghrib sampai menjelang isya. Nah, di mana ini adalah suatu akar permasalahan itu asalnya kan sebenarnya dari akhlak, dari keagamaan itu. Itulah makanya kita akan memperkuat akhlak dan pendidikan agama bagi masyarakat itu. mengenai sumber daya manusia sendiri di Bukit Tinggi bagaimana dalam Bukit sekarang? Kalau masalah sumber daya manusia, rasanya untuk Bukit Tinggi sudah boleh dibilang cukup bagus. Cuma kita mengarahkan sedikitlah, memberikan beberapa wadah agar sumber daya manusia ini bisa berjalan sesuai dengan koridornya dan skill kemampuan yang dia miliki dari masing-masing. Seperti program yang sudah ada ya? Ya, mungkin kita menyempurnakan program yang sudah ada. Kita sempurnakan program yang sudah ada. Pemerintah sekarang ini kan sudah merencanakan satu kelurahan, satu tapis. Ya, betul ya. Sudah bagus ya. Tinggal Sudah bagus. Cuma kita tinggal menyempurnakannya. Oke, kembali ke Bung Ivan. Gimana Ivan terkait dengan situasi yang ada sekarang ini kan? Bulan puasa ini, bulan Ramadan ini ada yang lain aja. Sementara ada beberapa orang calon anggota legislatif yang diam-diam berkampanye, memberikan sumbangan atau apa gitu kan, diam-diam.
tapi mau pakai di tempat-tempat umum gitu, fasilitas umum apa nih yang tempatnya? Terima kasih Bung Jongga. Iya. Ya, harapan kami itu dapat apapun itu strategi atau taktik teman-teman calon legislatif itu atau bacalek itu kampanye itu kami hormati. Cuman kan karena belum masuk waktunya. Nah, cuman kalau bisa teman-teman itu juga manfaatkanlah media itu. Ruang diskusi di sini supaya apa? Supaya kita bisa memilih calon berdasarkan atas kapasitasnya, bukan atas isi tasnya. Kita milih berdasarkan kapasitas bukan karena isi tas. Malu kita. Kalau bukan kita yang berubah, siapa lagi? Kalau mau kampanye di masa Ramadan atau bulan puasa ini, ya silakan saja hak mereka. Mau bagi-bagi kain sarung, peci ataupun THR ya silakan, nggak ada masalah. Cuman alangkah lebih cerdasnya ketika rekan-rekan atau sana kami bisa manfaatkan forum ini dipakai enterprise. Demikian itu Bung Jongga. Baik, diimbau ya kepada calon anggota legislatif. Dan tidak membayar. Ya, yang mau istilahnya sosialisasi gratis ya, bincang-bincang lapau silakan aja ngumpul di sini. Kita bincang-bincang tentang apa aja tentang Bukit Tinggi ya. Kita bicara apa. Terima kasih Bung Nadi dan Bung Iman yang telah hadir pada malam hari ini. Kemudian Bung Iman, ke depannya kita akan bahas lagi beberapa topik-topik tentang Bukit Tinggi yang menarik ya. Oke, terima kasih ya. Ya.